dalam komunikasi organisasi itu? Apa sih tujuan dan fungsi dalam komunikasi organisasi itu? Apa sih teori social justice itu? Apa saja peran dalam komunikasi organisasi itu? Halo guys, welcome to Ngopi, Ngobrol Virtual. Nah, di sini kita bakal bahas topik random dan sekarang kita bakal bahas topik komunikasi organisasi. Jangan di skip ya dan stay tune sampai akhir acara. Halo, saya Amalia Destami. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih komunikasi organisasi. Baik, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan di antara anggota dalam sebuah organisasi. Proses ini juga mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik formal maupun informal, dan berlangsung di berbagai tingkat daerah seperti manajemen atas, menengah, dan karyawan. Hai, kenalin, aku Ribi Azaskia. Kalian tahu nggak sih, prinsip komunikasi organisasi itu penting buat memastikan pesan agar sampai dengan efektif dan mendukung tujuan bersama. Ada beberapa prinsip utama yang perlu diingat. Yang pertama, ada kejelasan. Pesan harus jelas agar tidak ada salah paham. Kalau informasi tidak jelas, bisa-bisa yang nerima bingung dan malah salah langkah. Misalnya, saat kita kasih tugas ke tim, mereka perlu tahu detail dan tugasnya apa. Yang kedua, ada kelengkapan. Informasi harus lengkap supaya penerima tahu apa yang harus dilakukan kalau ada yang kurang. Contohnya, saat ada perubahan kebijakan, semua alasan dan langkahnya harus dijelaskan. Yang ketiga, ada konsistensi. Pesan yang disampaikan harus konsisten. Pesan yang konsisten bikin orang percaya sama kita. Kalau berubah-ubah, kredibilitas bisa turun. Misalnya, aturan perusahaan harus sejalan sama nilai-nilai yang dipegang. Kemudian ada kesesuaian. Pastikan informasi yang disampaikan relevan dan sesuai. Tidak perlu bahas yang tidak terlalu penting. Contoh dalam rapat, fokus pada hal-hal yang mendukung proyek. Kemudian umpan balik. Komunikasi itu dua arah, feedback itu penting agar kita tahu pesan yang dipahami dengan benar. Misalnya, manajer minta masukan dari tim untuk memperbaiki proses kerja. Lalu ada empati. Pahami sudut pandang penerima pesan. Ini membuat komunikasi lebih nyaman dan mengurangi konflik. Misalnya, saat kita hadapi keluhan karyawan, dengarkan dengan empati. Kemudian yang terakhir, kerangka waktu. Sampaikan informasi di waktu yang pas. Kalau telat, bisa tidak relevan lagi. Contoh, info soal promosi produk harus diberikan sebelum kampanye dimulai. Ikuti prinsip-prinsip ini agar komunikasi lancar dan tujuan organisasi tercapai. Halo teman-teman semua, aku Adelia Kamalin bakal ngejelasin ke kalian tentang teori komunikasi organisasi. Dari sekian banyaknya, kelompok kami ngambil tentang teori social justice. Apa sih teori social justice itu? Nah, teori social justice adalah teori keadilan yang diangkat oleh John Strawell, salah seorang profesor dari Harvard University. Kata beliau, teori ini harus ada banget nih di dalam suatu organisasi, karena ini adalah teori keadilan, di mana setiap organisasi pasti harus mempunyai keadilan di dalamnya. Nah, jadi teori social justice ini adalah upaya untuk membuat lingkungan yang inklusif, bebas diskriminasi dan adil, di mana setiap individu akan merasa dihargai dan merasa setara untuk mendapatkan akses dan informasi untuk berkontribusi dalam organisasi tersebut. Nah, ada salah satu contoh kasus nih teman-teman. Nah, jadi ada salah satu contoh kasus di tahun 2017, ada seorang wanita menggugat perusahaan Google. Nah, kenapa sih kira-kira digugat? Karena diskriminasi, karena ketidaksetaraan antara gaji perempuan dan gaji pria. Makanya perempuan ini memberikan gugatan kepada Google. Nah, kira-kira kasus ini viral gak sih? Viral banget guys, banyak banget nih. Ini jadi sorotan media dan perbincangan diskusi nih. Kenapa sih kok terjadinya diskriminasi ini? Nah gitu. Jadi di tahun 2018 juga Departemen Amerika Serikat juga turun tangan nih. Wow, keren banget gak sih sampai Departemen Amerika Serikat juga ikut turun tangan. Ya, jadi 2018 itu Departemen Amerika Serikat itu tuh minta data-datanya diminta dan dicek, ternyata benar oleh auditnya, itu benar oleh
karena Google ini benar-benar melakukan diskriminasi. Pada tahun 2021, akhirnya Google menyelesaikan dengan membayar 2,5 juta dolar untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, meskipun Google tidak merasa bersalah dan menganggap ini sebagai diskriminasi, jadi penyelesaian ini mencuat agar bentuk dari perumusan masalah yang ada. Nah, kalian tahu kan, berarti penting banget dong. Kalau misalnya nggak ada teori sosial justice ini, mungkin aja seluruh karyawan di dunia, bukan hanya di Indonesia, bakal merasakan diskriminasi. Wow, sadis banget ya kan? Jadi teori ini tuh penting banget guys. Makanya kita dari organisasi terkecil, organisasi kelas, organisasi kampus, organisasi universitas, organisasi kelas, organisasi kampus, dan organisasi pemerintah sekalipun harus ada teori sosial justice ya. Sekian guys yang bisa kami kasih kalian, semoga ini semua bermanfaat. Bakal dilanjutin sama rekan aku ya. Bye bye. Halo guys, saya Alvaria Benarni akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi komunikasi organisasi. Apa sih tujuan dan fungsi komunikasi dalam organisasi itu? Tujuan dan fungsi komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Berikut penjelasannya. Tujuan komunikasi organisasi yang pertama ada menyampaikan informasi, yang kedua ada membangun hubungan, yang ketiga ada mengkoordinasikan kegiatan, yang terakhir keempat ada mengatasi masalah. Fungsi komunikasi organisasi yang pertama ada informasi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada kontrol. Hai, kenalin aku Rizky Nagita Rahmadani. Jadi hari ini aku mau bahas tema random, tapi yang aku bahas di sini itu peran komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada peran komunikasi organisasi, yaitu dosen. Dosen itu fungsinya sebagai pemimpin jalannya komunikasi. Kemudian yang kedua itu ada ketua kelas, yang fungsinya sebagai penghubung antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu ada bendahara, yang fungsinya itu untuk mengelola uang dalam sebuah organisasi. Yang ketiga itu ada sekretaris, yang fungsinya itu untuk mencatat pokok-pokok informasi penting. Jadi itu ya teman-teman, peran organisasi komunikasi itu. Nah guys, itu semua tentang komunikasi organisasi. Nextnya kita bahas apa lagi ya? Stay tune. Bye bye.